Perkenalkan, nama saya Surya Kailawanda. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini, saya akan menjawab ujian akhir semester mengenai pelajaran etika profesi public relation. Soal yang pertama, sebagai profesional PR atau humas, selain harus mentaati kode etik kehumasan yang juga wajib memahami dan mentaati kode etik jurnalis. Mengapa seorang pro harus memahami kode etik jurnalis? Jelaskan. Mengapa seorang pro harus memahami kode etik jurnalis? Sebagai profesional PR atau humas, memahami dan mematuhi kode etik jurnalis sama pentingnya dengan memahami kode etik kehumasan. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, membangun hubungan yang saling menghormati dengan jurnalis. Memahami kode etik jurnalistik membantu pro memahami prinsip-prinsip dasar jurnalisme seperti akurasi, objektivitas, dan keseimbangan. Hal ini memungkinkan pro untuk membangun hubungan yang saling menghormati dengan jurnalis, yang pada akhirnya dapat mengarah pada liputan media yang lebih positif untuk organisasi mereka. Yang kedua yaitu menghindari kesalahpahaman dan konflik. Dengan memahami kode etik jurnalistik, pro dapat menghindari praktik-praktik yang dapat dianggap tidak etis oleh jurnalis, seperti menyuap jurnalis atau memberikan informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik antara pro dan jurnalis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi. Memahami kode etik jurnalistik dapat membantu pro dalam menyusun pesan yang lebih jelas, akurat, dan objektif untuk media. Hal ini dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan membantu memastikan bahwa pesan organisasi mereka dipahami dengan benar oleh publik. Yang keempat, memahami reputasi yang baik. Pro yang memahami kode etik jurnalistik akan dilihat sebagai profesional yang beretika dan dapat dipercaya. Hal ini dapat membantu membangun reputasi yang baik bagi mereka dan organisasi mereka. Yang kelima, memahami batasan antara humas dan jurnalis. Memahami kode etik jurnalistik membantu pro untuk memahami batasan antara peran mereka sebagai humas dan peran jurnalis. Hal ini dapat membantu mereka untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa mereka selalu bertindak secara profesional dan etis. Contoh kasus, seorang pro yang tidak memahami kode etik jurnalistik mungkin mencoba menyuap jurnalis untuk menulis artikel yang positif tentang organisasi mereka. Hal ini jelas merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik dan dapat merusak hubungan antara pro dan jurnalis. Di sisi lain, seorang pro yang memahami kode etik jurnalistik akan tahu bahwa mereka harus memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada jurnalistik. Dan mereka tidak boleh mencoba memengaruhi isi liputan media. Kesimpulannya, memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik sangat penting bagi profesional PR atau humas. Hal ini dapat membantu mereka membangun hubungan yang lebih baik dengan jurnalis, menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kualitas komunikasi, membangun reputasi yang baik, dan memahami batasan antara humas dan jurnalis. Soal yang kedua, dalam pengembangan profesionalisme, seorang profesional PR atau humas perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai profesional secara resmi. Menurut Anda, mengapa hal ini menjadi sangat penting? Ya, menurut saya, pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi profesional PR atau humas sebagai profesi secara resmi memiliki peran penting dalam pengembangan profesionalisme di bidang ini. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Pengakuan profesionalisme PR atau humas membantu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Hal ini penting karena PR atau humas seringkali berperan sebagai jembatan antara organisasi dan publiknya. Dengan memiliki pengakuan formal, profesional PR atau humas dapat menunjukkan kepada publik bahwa mereka memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlakukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Yang kedua, mempromosikan standar dan etika profesi. Pengakuan profesionalisme PR atau humas juga membantu mempromosikan standar dan etika profesi. Organisasi profesi PR atau humas seperti Perhumas di Indonesia
biasanya memiliki kode etik dan standar praktik yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Pengakuan formal terhadap profesi ini membantu memastikan bahwa semua profesional PR atau humas bekerja dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan peluang karir. Pengakuan profesionalisme PR atau humas dapat meningkatkan peluang karir bagi para profesional di bidang ini. Banyak organisasi yang lebih memilih untuk memperkerjakan profesional PR atau humas yang memiliki sertifikasi atau pengakuan resmi dari organisasi profesi. Yang keempat, mendukung pengembangan pendidikan dan pelatihan. Pengakuan profesionalisme PR atau humas dapat membantu mendukung pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang ini. Institusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri jika ada standar dan pedoman yang jelas untuk profesi PR atau humas. Yang kelima, memperkuat peran strategi PR atau humas. Pengakuan profesionalisme PR atau humas dapat membantu memperkuat peran strategi PR atau humas dalam organisasi. Ketika PR atau humas diakui sebagai profesi yang sah dan kredibel, mereka akan lebih dihargai oleh para pemimpin organisasi dan diberi kesempatan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategi. Contoh kasusnya, di Indonesia, organisasi profesi PR atau humas yang diakui secara resmi adalah Perhumas, Perhimpunan Humas Indonesia. Perhumas memiliki program sertifikasi bagi para profesional PR atau humas yang memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sertifikasi ini dapat membantu meningkatkan peluang karir bagi para profesional PR atau humas dan membantu memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Yang ketiga atau yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi seorang pro terkait kode etik profesi PR? Jelaskan. Sebagai seorang profesional PR, public relation, atau humas, tentu tidak luput dari berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, interpretasi kode etik yang beragam. Kode etik profesi PR, seperti yang ditetapkan oleh Perhumas, Perhimpunan Humas Indonesia, memuat berbagai prinsip dan aturan yang harus dipatuhi oleh para profesional PR. Namun, interpretasi terhadap kode etik ini dapat berbeda-beda antar individu dan organisasi. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan dilema bagi pro dalam menerapkan kode etik dalam situasi tertentu. Yang kedua, tekanan untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Dalam menjalankan tugasnya, pro terkadang dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak, seperti atasan, klien, atau media untuk melakukan tindakan yang tidak etis, seperti menyebarkan informasi yang menyesatkan atau melakukan kampanye hitam terhadap pihak lain. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pro untuk tetap teguh pada komitmennya terhadap kode etik profesi. Yang ketiga, ketidaktahuan masyarakat terhadap kode etik PR. Masyarakat luas, termasuk klien dan media, belum tentu memahami secara menyeluruh tentang kode etik profesi PR. Hal ini dapat membuat pro sulit untuk menjelaskan keputusannya dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika keputusannya tersebut bertentangan dengan keinginan klien atau media. Yang keempat, kurangnya penegakan kode etik yang kuat. Meskipun terdapat organisasi profesi PR seperti Perhumas yang memiliki mekanisme untuk menegakkan kode etik, namun mekanisme tersebut masih belum cukup kuat untuk menindak para pro yang melanggar kode etik. Hal ini dapat membuat pro yang tidak etis merasa aman dan tidak segan-segan untuk melanggar kode etik. Yang kelima, perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi yang pesat seperti munculnya media sosial dan platform online lainnya menghadirkan tantangan baru bagi pro dalam menerapkan kode etik profesi. Kode etik yang ada saat ini mungkin belum cukup untuk mengatur semua aktivitas PR di era digital ini. Contoh kasus ya, seorang pro dihadapkan pada permintaan dari kliennya untuk menyebarkan informasi yang tidak sepenuhnya akurat tentang produk terbaru perusahaan. Pro tersebut mengetahui bahwa hal ini melanggar kode etik profesi PR. Namun ia merasa tertekan untuk memenuhi permintaan kliennya karena takut kehilangan pekerjaan.